Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi Mobile, Wireless, and Pervasive Computing dengan dosen pengampu Pak Angga Permadi Karpriana. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Nancy Bora Pandiani. Saya Dewi Perpetua Mangunsong. Saya Erta Alexis Seviana. Saya Aziza. Saya Sarifah Laila Ali. Saya Diniwati. Saya Sepia Lorenza. Untuk materi yang pertama yaitu komputasi mobile dan perdagangan. Ikhtisar, manfaat dan pengemudi. A. Mobile commerce. M-commerce merupakan segala kegiatan e-commerce dan e-business yang dilakukan di lingkungan wireless, khususnya via internet seperti aplikasi isi dan lain sebagainya. M-commerce dapat digunakan melalui internet, jalur komunikasi khusus atau infrastruktur lainnya. Meskipun dampak komputasi seluler pada kehidupan kita sangat signifikan, dampak serupa telah terjadi dalam cara kita menjalankan bisnis. Istilah komputasi seluler umum, yang pertama ada sistem penentuan posisi global, yang kedua ada asisten digital pribadi, yang ketiga ada layanan pesan singkat, yang keempat ada layanan pesan yang disempurnakan, yang kelima layanan pesan multimedia, yang keenam Bluetooth, yang ketujuh protokol aplikasi nirkabel, yang kedelapan smartphone, yang kesembilan Wi-Fi, dan yang terakhir jaringan area lokal nirkabel. B. Driver komputasi mobile dan M-commerce. Perkembangan komputasi seluler dan M-commerce didorong oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, ketersediaan perangkat seluler yang meluas. Yang kedua, tidak perlu PC. Yang ketiga, budaya handset. Yang keempat, dorongan vendor. Yang kelima, penurunan harga dan peningkatan fungsional. Dan yang terakhir, peningkatan bandwidth. Submateri yang kedua yaitu infrastruktur komputasi mobile. A. Perangkat keras komputer seluler. Untuk melakukan M-commerce diperlukan perangkat yang entry, data, dan akses ke internet, aplikasi, dan peralatan lainnya. Beberapa perangkat komputasi seluler yang digunakan dalam M-commerce yang utamanya sebagai berikut. Yang pertama ada telepon seluler atau ponsel, yang kedua PDAS, yang ketiga pagar interaktif, yang keempat layar ponsel, dan yang terakhir email perangkat genggam. Yang B, perangkat lunak komputasi seluler. Mengembangkan perangkat lunak untuk perangkat nirkabel merupakan tantangan karena pada tahun 2002 tidak ada standar yang diterima secara luas untuk aplikasi nirkabel. Oleh karena itu, aplikasi perangkat lunak perlu disesuaikan untuk setiap jenis perangkat yang dapat berkomunikasi dengan aplikasi tersebut. C. Jaringan area luas nirkabel. Inti dari sebagian besar aplikasi komputasi seluler adalah jaringan seluler. Ini adalah dua tipe umum, area luas dan area lokal. Jaringan area luas untuk komputasi seluler dikenal sebagai jaringan area luas nirkabel. Luas cakupannya WWAN secara langsung mempengaruhi ketersediaan layanan. Luas jangkauan tergantung pada media transmisi dan generasi nirkabel. Materi yang terakhir, generasi komunikasi wireless wide area network. Keberhasilan komputasi bergerak bergantung pada kemampuan sistem komunikasi WWAN. 4 generasi teknologi komunikasi dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, 1G, yang kedua 2G, yang ketiga 2,5G, yang keempat 3G, dan yang terakhir 4G. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu aplikasi seluler dalam layanan keuangan. Yang pertama ada pengertian layanan keuangan digital. LKD atau layanan keuangan digital adalah layanan jasa pembayaran dan keuangan yang menggunakan sarana teknologi digital, seluler atau web melalui pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud ini berupa individu atau masyarakat umum.
Tujuan dibentuknya layanan keuangan digital ini adalah untuk mengembangkan keuangan inklusif masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada contoh layanan keuangan digital. Yang pertama ada uang elektronik, yang kedua ada rekening ponsel, yang ketiga ada rekening digital, yang terakhir ada pinjaman uang online. Selanjutnya ada manfaat layanan keuangan digital. Yang pertama, mempermudah untuk melakukan transaksi, yang kedua mengurangi antrian panjang, dan yang terakhir mengambil uang dilakukan secara utuh. Selanjutnya ada bentuk layanan keuangan bagi masyarakat. Berikut beberapa bentuk layanan keuangan digital melalui agen LKD. Yang pertama ada pengisian uang atau top up. Yang kedua ada pembayaran tagihan yang bersifat berkala seperti pembayaran listrik, air, telepon, dan angsuran kredit. Yang ketiga ada penarikan uang tunai. Yang keempat ada penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat. Yang kelima ada layanan lainnya yang sesuai dengan persetujuan dari Bank Indonesia. Dan yang terakhir ada sebagai fasilitator bagi masyarakat yang ingin melakukan registrasi untuk memperoleh layanan. Yang keempat ada mobile belanja, iklan, dan penyediaan konten. Di sini ada pengertian mobile komersi. Mobile komersi atau disebut dengan M-komersi merupakan sistem perdagangan elektronik e-komersi. Sistem perdagangan ini biasa menggunakan berbagai peralatan yang canggih seperti smartphone, notebook, PDA, telepon genggam, dan masih banyak lagi. Dalam penggunaan mobile komersi, pembeli dan penjual harus melakukan transaksi secara online. Jadi, penggunaan jaringan internet di sini sangat diperlukan. Selanjutnya ada komponen penting mobile komersi. Yang pertama ada pembayaran seluler, yang kedua ada mobile banking, yang ketiga ada iklan seluler, dan yang terakhir ada reservasi dan pemesanan. Sekian dari saya. Baiklah, selanjutnya materi yang kelima ada aplikasi seluler intrabisnis dan perusahaan. Pengertian intrabisnis. Intrabisnis atau organizational electronic commerce meliputi semua aktivitas internal organisasi yang biasanya dilakukan melalui internet dan meliputi pertukaran barang, jasa, atau informasi. Contoh intrabisnis yang pertama ada bisnis furniture toko rumah yang membangun website dan menggunakan platform marketplace online untuk menjual produknya secara langsung. Yang kedua ada brand skincare Laneige yang menjual produknya langsung melalui toko fisik. Yang ketiga ada beberapa contoh e-commerce yang menggunakan jenis e-commerce ini adalah Shopee, Lazada, Tokopedia maupun Blibli. Selanjutnya yaitu karakteristik B2C. Satu, pertama terbuka, yaitu informasi tentang produk atau jasa yang dibuat perusahaan akan tersebar ke seluruh masyarakat luas. Yang kedua, transaksi sederhana. Transaksi model bisnis ini terjadi secara sederhana berdasarkan relasi atau hubungan yang terjalin antara perusahaan dan konsumen. Yang ketiga, sesuai permintaan. Produk dan jasa juga akan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang keempat, persaingan tinggi. Terjadi karena adanya permintaan yang tinggi dari berbagai produk. Selanjutnya materi yang keenam yaitu B2B, seluler, dan aplikasi rantai pasukan. B2B menjalankan transaksi antara sesama pelaku bisnis. Yang kedua yaitu karakteristik B2B. Yang pertama, transaksi bisnis antar perusahaan B2B dapat dibilang sangat kompleks karena harus melewati beberapa tahapan prosedural perusahaan. Yang kedua, berbeda dengan transaksi antara produsen dan konsumen. Kegiatan ekonomi pada B2B dilandasi oleh hubungan baik yang telah dikembangkan bertahun-tahun. Yang ketiga, B2B adalah aktivitas bisnis dengan penerapan negosiasi perjanjian di awal. Yang keempat, B2B adalah perjanjian bisnis yang berlangsung lama. Yang kelima, hubungan antar perusahaan B2B adalah salah satu jenis yang terstandar dan telah memiliki prosedur baku dari tahun ke tahun.
Selanjutnya, contoh usaha B2B. Yang pertama ada jasa pengiklanan. Yang kedua, penyuplaian bahan baku. Yang ketiga, jasa digital marketing. Yang keempat, jasa web developer. Selanjutnya, jenis-jenis rantai pasok. Yang pertama ada upstream supply chain. Yang kedua ada downstream supply chain. Yang ketiga ada internal supply chain. Upstream supply chain yaitu pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan antara perusahaan dengan vendor penyedia bahan baku. Yang kedua, downstream supply chain yaitu pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen. Yang ketiga, internal supply chain yaitu pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku, serta proses fabrikasi yang dilakukan oleh sistem manajemen. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh yang lain. Baiklah, selanjutnya 7. Aplikasi LE konsumen, seluler, dan data pribadi. A. Game seluler. Nokia telah memutuskan untuk memasuki dunia mobile gaming. Tidak hanya ponsel atau konsol, tetapi juga game yang akan dihadirkan pada kartu memori dengan mengembangkan dan memasarkan multi pemain. Jarak dekat pemain game melalui Bluetooth dan game area luas menggunakan jaringan seluler. Pada bulan Juli 2001, Ericsson, Motorola, Nokia, dan Siemens mendirikan Mobile Games Interoperability Forum untuk menemukan serangkaian standar teknis yang memungkinkan penerapan game seluler di seluruh server multi-game, jaringan nirkabel, dan melalui perangkat seluler yang ada, yang berbeda. B. Layanan hotel menjadi nirkabel. Sejumlah hotel kini menawarkan koneksi internet berkecepatan tinggi dalam kamar kepada para tamunya. Beberapa hotel yang sama mulai menawarkan akses internet Wi-Fi, area umum, dan ruang pertemuan, dan juga sedang menguji penggunaan teknologi Bluetooth. Para tamu disediakan telepon berkemampuan Bluetooth yang dapat berkomunikasi dengan titik akses yang terletak di seluruh hotel. Juga dapat digunakan untuk check-in dan check-out, melakukan pembelian dari mesin dan toko penjual otomatis hotel, melacak poin loyalitas, dan membuka pintu kamar sebagai pengganti kunci. C. Telemedis nirkabel. Saat ini ada dua jenis teknologi yang digunakan untuk aplikasi telemedicine. Pertama, penyimpanan data dan transfer gambar digital dari satu lokasi ke lokasi lain. 2. Video conference digunakan untuk konsultasi real time antara pasien di suatu lokasi dan seorang spesialis medis di tempat lain. Ada sejumlah hambatan untuk telemedicine. Beberapa negara bagian tidak mengizinkan dokter untuk memberikan nasihat medis lintas batas negara bagian. Ancaman gugatan malpraktik telekomunikasi yang buruk. Namun dengan datang teknologi nirkabel dan seluler yang buruk, tidak hanya menawarkan kemungkinan untuk mengatasi rintangan yang dikenakan oleh lokasi terpencil, tetapi juga membuka sejumlah peluang baru. D. Layanan pemasangan seluler untuk konsumen. Layanan yang menyediakan laporan berita, cuaca, olahraga, terjemahan bahasa online, informasi tentang tempat wisata, jam harga, dan layanan darurat. E. Non-internet aplikasi komputasi mobile untuk konsumen. Penggunaan kartu pintar, jutaan kartu nirsentuh digunakan konsumen untuk membayar tarif dan kereta bawah tanah, serta tol jalan raya dan kartu penginderaan jarak jauh yang diperkuat. Delapan. Location Based Service. A. Pengertian Location Based Service. Location Based Service atau layanan berbasis lokasi merupakan layanan informasi yang dapat diakses melalui perangkat mobile melalui jaringan seluler dan memiliki kemampuan untuk memanfaatkan lokasi posisi perangkat mobile. B. Komponen utama.
perangkat mobile jaringan komunikasi, komponen pengambil posisi, provider layanan dan aplikasi, data dan provider konten WMS. C. Kekuatan dan kelemahan. Kelebihan LBS tetap berfungsi bila berada di dalam gedung dan pengaruh medan elektromagnetik lain yang tidak terlalu besar. Dua kekurangan LBS adalah jangkauan area yang sangat bergantung pada jangkauan seluler. D. Macam-macam LBS. 1. Layanan tarik. Pengguna secara aktif mengirimkan informasi yang dibutuhkan user request, menggunakan servis yang akan mendownload data dalam interval waktu tertentu. 2. Layanan dorong. Memberikan informasi kepada pengguna yang mana tidak secara langsung diminta oleh pengguna sistem pass to application. E. Pengertian location based commerce. Dagang atau e-commerce adalah sistem perdagangan elektronik yang menekankan pada pencarian informasi yang dihasilkan oleh peralatan GPS dan satelit. Berbeda dengan M-Dagang yang lebih menekankan pada aspek pemakaian peralatan mobile, maka L-Dagang bisa menggunakan baik peralatan mobile maupun komputer jenis desktop. Penggunaan GPS dan Internet of Things merupakan kunci utama dalam mensukseskan layanan L-Dagang dan layanan media sosial yang cerdas dan cermat. F. Contoh L-Dagang. Salah satu contoh yang sering dijumpai dalam L-Dagang adalah pencarian informasi mengenai letak restoran yang terdekat dengan tempat pengguna internet tersebut berada. Contoh lain dari L-Dagang adalah sistem penelusuran paket pengiriman barang yang dikirim lewat perusahaan UPS atau Federal Express di Amerika Serikat. Namun, sekarang L-Dagang juga sudah mulai dipakai untuk melihat waktu kedatangan bus kota secara tepat di suatu halte bus tertentu, yang sangat bermanfaat pada saat musim dingin yang mencekam tiba. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya yaitu pervasive computing. A. Pengertian pervasive computing. Pervasive computing biasa dikenal sebagai perpanjangan ulang. Merupakan konsep di mana komputer dan perangkat yang terintegrasi secara menyeluruh ke dalam lingkungan sehari-hari kita. Tujuan utama dari pervasive computing adalah membuat teknologi komputer terlibat secara alami dalam kehidupan kita tanpa mengganggu aktivitas sehari-hari. Komputasi pervasif memiliki potensi untuk mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi dan dunia sekitar kita. Ini dapat memberikan kemudahan, efisiensi, dan kenyamanan yang lebih besar dalam kehidupan sehari-hari. Namun juga menimbulkan pertanyaan dan tantangan terkait dengan privasi, keamanan, dan pengelolaan data yang harus diperhatikan saat menerapkan konsep ini. Yang B yaitu contoh penerapan pervasive computing. Salah satunya yaitu rumah pintar. Komputasi luas memungkinkan pengguna untuk mengontrol berbagai aspek rumah mereka secara otomatis atau jarak jauh. Misalnya, penggunaan dapat mengatur suhu ruangan, pencahayaan, dan keamanan rumah melalui perangkat mobile mereka. Pervasive computing memiliki potensi untuk memberikan kenyamanan dan efisiensi dan meningkatkan kualitas hidup kita, namun juga menghadirkan tantangan terkait privasi, keamanan, dan pengelolaan data yang perlu diperhatikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang penghambat dan hambatan
komputasi seluler dan m-commerce. Faktor penghambat e-commerce, perkembangan digital sangat pesat ini dengan didukung oleh perkembangan teknologi yang semakin hari semakin maju. Mayoritas masyarakat lebih suka belanja melalui online dengan tetap berada di rumah dengan menggunakan handphone mereka dapat membeli dengan satu klik saja. Seiring dengan perkembangan teknologi ini, persaingan dalam penjualan pun meningkat. Berikut beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam e-commerce. 1. Koneksi internet. Faktor pertama penghambat dalam menggunakan e-commerce yaitu koneksi internet. Dengan kurangnya pembangunan koneksi internet setiap tempat, wilayah maupun daerah. Alat pembayaran. E-commerce tentunya perlu dengan alat pembayaran secara online. Dengan menggunakan e-wallet, dompet digital, dan lain sebagainya akan mempermudah dalam transaksi. Sayangnya, tidak semua orang menggunakan alat pembayaran online, mungkin dari faktor kurang update. Keamanan transaksi. Sangat penting dalam e-commerce akhir-akhir ini banyaknya informasi yang beredar dengan adanya kebocoran suatu data karena kurangnya keamanan. Dengan itu, pelanggan sangat berhati-hati dalam menggunakan e-commerce. Logistik. Ketika suatu toko tidak mampu memastikan kapan pelanggan menerima suatu produk yang tepat, hal itu akan berpengaruh pada kepuasan pelanggan terhadap toko. Dengan menggunakan e-commerce, suatu toko tidak dapat memastikan barang yang sampai pelanggan dalam keadaan baik atau tidak baik. Selain itu, dengan menggunakan jasa pengantar juga tidak dapat memprediksi keadaan produk akan rusak atau tidak. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan dalam bertutur kata, kami mohon maaf. Terima kasih.